Eh, yo sobre todo le amo mucho a mi hija y yo respeto mucho lo que ella decida. Si ella está feliz con lo que ahora ha decidido, pues yo la apoyo. Igual. Langkah kaki kembali saya lanjutkan di Amerika Latin, menelusuri kehidupan Muslim di negara non-Muslim. Kali ini negara di pantai barat Amerika Selatan menjadi tujuan saya. Ekuador. Sama halnya dengan Indonesia, Ekuador juga dilalui garis ekuator atau khatulistiwa. Dari sinilah nama Ekuador berasal. Dari Indonesia di ujung timur khatulistiwa, tariklah garis lurus hingga ke ujung barat bumi. Dan di sanalah Ekuador berada. % penduduk Ekuador adalah penganut Katolik, agama yang dibawa oleh bangsa Spanyol ketika menjajah negara ini selama kurang lebih 300 tahun. Namun di antara 14 juta warganya, ternyata ada segelintir Muslim yang memberi warna di Ekuador. Hanya ada 0,13% Muslim di sini. Ini artinya ada 19.000 Muslim di Ekuador. Dibandingkan negara-negara lain di Amerika Latin, Islam memang masih terbilang baru di Ekuador. Angkanya pun juga masih sangat minim. Akan tetapi semangat para Muslim di sini telah mampu membuat lompatan besar. Dari titik nol, mereka terus berkembang hingga akhirnya mampu menciptakan identitasnya sendiri. Lalu seperti apa ragam kehidupan Muslim di negeri khatulistiwa ini? Simak di Jazirah Islam. Mayoritas Muslim di sini bermukim di ibu kota Ekuador, Quito. Tercatat ada 2.000 Muslim yang ada di sini. Warga Ekuador baru mengenal Islam lebih dekat pada era tahun 80-an. Ketika itu banyak kaum intelektual yang menimba ilmu di Eropa dan Amerika Serikat. Dan seiring waktu, makin banyak generasi baru yang merantau ke berbagai penjuru dunia dan bersentuhan dengan Islam. Salah satunya adalah mualaf yang akan saya temui ini, Stefania Escobar, yang baru 2 bulan silam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu Asyhadu anna anna la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. I feel like a blessing, really. Like I'm really happy. It's like a blessing to me. I just have the regret that I didn't do it sooner. But I feel very peace. I feel a lot of peace in my life. I am very comfortable. Even if there are these difficulties, I don't think sometimes like, oh, I should change. No, it's like it's part of it, and it's really worth it. And yes, it has been a beautiful journey. How do you know Islam for the first time? I traveled to Australia for a working visa, and there I met a friend. And actually, well, I didn't know that she was Muslim, and then I started talking with her, and it was beautiful to see that actually I had the same concepts that she had, and I just didn't know about it.
and in that point I start getting a connection with Islam and well, falling in love with with the religion as well. Yes. What makes you interested about that makes you want to learn and learn more about Islam? I think it was her way of being in being in this world. Like she was really happy, very generous, just targeting different things in their life. 2 tahun Stefania tinggal di Australia. Selama itu pula ia terus belajar dan mulai menerapkan ajaran Islam seperti puasa. Setelah kembali ke Ekuador dan menjalani kehidupan lamanya, Stefania merasakan ada yang hilang dalam hidupnya. Saat itulah ia mulai datang ke masjid dan akhirnya memantapkan hatinya untuk mengucap syahadat. Namun tidak mudah bagi Stefania untuk berbagi cerita membahagiakan ini bersama keluarganya yang non-Muslim. I think so. I was trying to be very soft. So first, I start showing like videos. Then I on purpose used to forget books and things like that. So they start asking me questions as well. And of course, they realized that I was praying and I was closing the door and going to the masjid. So then I just started telling. First, I just started telling about Islam, like a normal type of conversation. And then after a while, then I told them that I was going there, that's the path that I want. Sebuah perjalanan yang sangat bermakna bagi Stefania. Tidak hanya membuka mata akan dunia, tapi juga menemukan makna spiritual di belahan bumi yang berbeda. Stefania mengajak saya untuk mengunjungi rumahnya dan berkenalan dengan ibunya. Xiomara sudah ikhlas menerima keputusan Stefania kini, meski dengan berat hati pada awalnya. Pues sí, porque estamos acostumbrados a otra religión desde mis antepasados. Entonces, yo sobre todo le amo mucho a mi hija y yo respeto mucho lo que ella decida. Si ella está feliz con lo que ahora ha decidido, pues yo la apoyo. Igual. Hanya satu hal yang masih menjadi ganjalan bagi Xiomara saat ini. Bueno, sí, me he adaptado a la nueva forma de vestir, que no comparto mucho, porque uno tiene respeto a sí mismo, no por la forma de vestir, sino porque es uno así, de esa forma. Desember kemarin adalah Natal pertama yang dilalui Stefania sebagai Muslim. Jika biasanya ia menjadi bagian dari perayaan ini, sekarang semua berbeda. My mom was really supportive. Like, of course, I was not coming because they pray 12 days in a row. Of course, I did enjoy the prayer. But yesterday in the dinner, I helped making the dinner. We had, like a nice family time. Alhamdulillah, hubungan Stefania dan ibunya senantiasa harmonis. Tidak ada yang berubah di antara mereka. Perbedaan agama tidak membuat jurang pemisah. Justru semakin menegaskan kasih ibu dan anak tidak akan bisa dipisahkan oleh apapun. Stefania juga bisa bebas dan leluasa beribadah di rumah. Terasa janggal bagi kita Muslim Indonesia jika melihat muslimah menjalankan sholat tanpa mukena. Padahal mukena hanya ditemukan di budaya Islam Melayu. Tidak ada aturan Islam tentang bentuk dan warna busana ibadah selama menutupi aurat dan bersih dari noda kotoran dan najis. Tidak hanya 5 waktu, seringkali Stefania juga menjalankan sholat istikharah terlebih di kala gundah. Ia tidak pernah alpa memanjatkan doa agar tetap kuat menjalani perintah Allah dan semakin dimantapkan hatinya dengan pilihannya. La caverna, en el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso. Alabado sea Dios, quien ha revelado a su siervo el libro en el que Belum menguasai huruf Arab,
tidak menjadi penghalang baginya untuk memahami Al-Quran. Oh Allah, te pido el bien de lo que tú tienes conocimiento. Oh Allah, por cierto que te consulto, porque tuyo es el conocimiento y el poder. Terjemahan Al-Quran dalam bahasa Spanyol membantunya untuk terus belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga keimanan Stefania. Jumat menjadi hari yang ditunggu oleh Stefania. Ia selalu meluangkan waktunya untuk datang ke masjid. Selain untuk sholat Jumat, di sini ia juga bisa bertemu teman-teman muslimah lainnya. Tempat berbagi cerita dan menuangkan segala keluh kesah. Jika ada hal-hal yang mengganjal hatinya. Selepas sholat Jumat berjamaah, Stefania dan muslimah lainnya biasa menghabiskan waktu bersama-sama. Dan hari ini mereka mengajak saya mendatangi sebuah tempat. Hidup sebagai muslim di negara non-muslim tentu banyak sekali kesulitannya. Salah satunya adalah mendapatkan makanan halal. Tapi alhamdulillah sekarang di Quito, Ekuador ini ada rumah makan halal satu-satunya. Dan sekarang saya diajak Sister Stefania untuk mendatangi rumah makan tersebut. Dia rumah makan halal yang didirikan setahun lalu oleh Monica, muslimah asli Ekuador dan suaminya Nabil yang berasal dari Mesir. Sebuah oase bagi para muslim di Quito. Some of our sister here, they cannot go anywhere to sit down and socialize. So this has become my mission, to make halal food and to make halal environment. Nah, satu yang menarik dari rumah makan halal ini karena semua menu di sini disajikan dengan selera setempat. Jadi ada hamburger, ada sandwich, dan juga ada salad. Jadi cocok dengan lidah orang lokal. Dan sedikit demi sedikit, mimpi Brother Nabil mulai terwujud. Hal ini dirasakan oleh salah seorang karyawannya yang baru masuk Islam setahun silam. Es como trabajar en familia, me siento en paz, en confianza. Es como un padre, Nabil, porque me aprecio, yo lo aprecio. Sí. Brother Nabil juga mempersilahkan siapa saja yang hendak beribadah untuk menyulap rumah makan ini menjadi tempat sholat. Tidak hanya muslim yang datang, banyak warga non-muslim menyukai menu dan rasa yang ditawarkan. Bahkan beberapa sudah menjadi pelanggan tetap. Porque la comida es buena, la atención es muy buena también, el sabor es diferente. Takes 30 minutes with taxi. Yes. Sekarang ini saya mau diajak Brother Nabil untuk ke pasar, melihat langsung seperti apa pembelian bahan baku untuk restoran halal dan juga proses penyembelihan secara halal, dan sudah ditemani oleh Brother Muhammad. So, okay, we ready to go? Ya, inshallah. Ya. Gracias. Nah, di Pasar Al-Kamal ini adalah tempat langganan dari Brother Nabil, tempat di mana beliau bisa membeli ayam, karena hampir di semua pasar di sini kebanyakan ayamnya sudah dipotong seperti ini. Dan di sini beliau punya langganan yang menyediakan ayam hidup, jadi beliau bisa memotong sendiri dan menyembelihnya secara halal.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. You see So why halal is better? the difference between both of them? When you hit the chicken in the head, the blood remain on the meat, which is not healthy. But we drain, when we cut the artery, we drain all the blood out of the meat or out of the chicken, which inshallah healthy and nothing affected. Yeah, very clean meat. Dari penampakan sudah terlihat daging halal lebih bersih. Penelitian juga membuktikan daging halal lebih baik bagi hewan yang disembelih dan juga kesehatan manusia. Sekali lagi Allah membuktikan kebesarannya yang maha mengetahui akan segala hal. This is clean halal. I open for them. Berkembangnya Islam di Quito, Ekuador tidak bisa dilepaskan dari peran seorang Yahya Juan Sigilo. Bermula dari titik nol, ketika belum ada denyut kehidupan Islam di sini, beliau telah aktif melakukan syiar Islam. Pria 55 tahun ini adalah generasi Muslim pertama asli Ekuador. Allahu Akbar. Kiprah pria asli Ekuador ini memang patut diacungi jempol. Beliau tidak terlahir Muslim dan baru menemukan Islam ketika muda. Basically, some 30 years ago, there was here in Latin America, in Quito, Ecuador, almost no sign, nothing about Islam. It happens that there was a war about limits between Ecuador and Peru, our southern neighbor. And this war erupted, and many of our soldiers in Ecuador passed away. Some of them were very bad injured. I myself became injured, and I was about to die, and I lost my left hand as a result. And alhamdulillah, thanks God, I recuperate some months ago. But this very moment of between life and death frightened me very much, and that was my starting point for the journey to try to find the supreme being, God. Berada di ambang kematian, membuat Juan Sigilo mempertanyakan banyak hal tentang kehidupan, termasuk kehidupan setelah kematian menjemputnya. Alhamdulillah, Allah masih memberinya kesempatan hidup kedua. Dan setelah itu, keajaiban dari Allah terus menghampirinya. But Allah is the best of the planners, and He planned it. And I went to study in the United States and the University of Michigan, and I found many classmates of mine over there from many different Islamic countries backgrounds, and I saw the commitment of these people, and I was very much impressed, and the moral and ethics of were over there, and that impressed me very much. So in the United States I embraced Islam, I don't know, maybe some 29, 30 years ago perhaps. Yeah, I became the first Ecuadorian Muslim publicly that I embraced Islam at that time. Lulus kuliah, Imam Yahya kemudian kembali ke Ekuador menyandang hidup baru sebagai Muslim. Beliau kemudian menikah dengan muslimah dari Libanon, Laila Dasum. Dan bersama-sama mereka berdakwah dan membentuk komunitas Muslim di Ekuador.